Video klip yang saya kirim sama Pak Refli, Jokowi sendiri mengatakan nggak ada masalah, dana haji dipakai untuk infrastruktur, asal aman. Kemudian Wakil Presiden Ma'ruf di video itu mengatakan, sudah kok ada 35 triliun dana haji dipakai untuk infrastruktur. Selalu jawabannya itu, asal aman, asal aman. Saya pikir hari ini pemerintah juga, Anggito lagi sibuk juga keliling-keliling kasih wawancara, ya kan, di televisi, pasti dia akan kasih argumen aman kok, aman kok. Pertanyaan dasar ini kita harus jawab, apakah aman? Investasi dana haji itu masuk ke dalam sukuk, masuk ke dalam surat utang negara, akhirnya masuk ke dalam APBN. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2020, ini gara-gara Refli, tadi kita setengah jam lebih, bongkar lagi nih kayak satu kita lihat coba, emang enak jadi analis. Iya kan? Nah, ternyata ada 90 triliun tahun 2020, laporan yang belum audited, itu investasi jangka panjang. Pertanyaannya aman apa enggak? Seperti saya katakan, ini dipakai investasi dalam sukuk dan surat utang negara masuk APBN. Sekarang kita lihat APBN-nya. APBN-nya itu selama 5 tahun terakhir primary balance-nya negatif. Oke. Artinya apa? Untuk bayar bunga hutang aja nggak bisa. Harus ngutang lagi untuk bayar bunga hutang. Maksudnya jangankan dana haji, dana yang lain pun tidak aman. Iya. Ya, hari ini bunga hutang yang harus dibayar tahun ini 373 triliun. Dia harus menerbitkan surat utang lagi buat bisa bayar bunganya saja, belum pokoknya. Jadi kalau dikatakan apakah aman, saya mohon maaf untuk mengatakan APBN-nya aja kagak aman, kok bisa dana haji aman gitu. Saya yakin Anggito dan kawan-kawan pasti akan bilang aman kok, sesuai undang-undang, sesuai dengan peraturan. Ya kan, pejabat kan gitu, sesuai aturan, sesuai undang-undang. Nah, itu dipakai proyek-proyek infrastruktur yang mayoritas merugi. Karena pembangunan infrastruktur selama masa Jokowi tidak berdasarkan perencanaan yang matang. Ya, itu hanya daftar wish list. Pak Jokowi berkunjung kemana, dia bilang perlu infrastruktur, bangun sini. Ya, Menteri PU-nya bilang siap, walaupun belum ada duit, ya kerjain dulu. Sepotong, jalan. Jadi istilahnya tadi wish list. Ya, berdasarkan wish list doang, bukan berdasarkan perencanaan. Di mana-mana di seluruh dunia dan pemerintah Indonesia, sampai sebelum Jokowi, rencana pembangunan itu dibahas. Ya, prospeknya, risikonya, kira-kira utilitasnya, manfaatnya. Jadi betul-betul perencanaan infrastruktur ini sangat sloppy. Apa buktinya? Ya, monorail Palembang, Refli kan orang Palembang. Itu rugi habis itu. Siapa yang naruh uang di situ bakal hilang tuh. Ya, airport Kertajati jadi tempat selfie-selfie doang hari ini, di bengkel. Nah, banyak kasus-kasus kayak begini. Nah, kemudian dana ini masuk ke BUMN karya yang bangun infrastruktur. Utang BUMN karya ini seluruhnya 1053 triliun tahun 2020. Rasio modal dan utangnya ngeri. Misalnya Adikarya modalnya hanya 5,57 triliun,
utangnya 32 triliun, debt equity rasionya 4,2 kali. Kalau swasta udah bangkrut nih. Ya, PP, ya modal 2,8 triliun, utang 4 triliun, waskita modal 16,6 triliun, utang 89 triliun. Ya, jadi kalau lihat angka-angka ini, saya mau tanya sama Menteri Keuangan, saya mau tanya sama Saudara Anggito. Dulu dia pernah kerja jadi staf saya di Ekonit, part time. Ya, saya mau tanya, yang dimaksud aman itu apa? Investasi di BUMN, karya-karya yang merugi, yang rasio utang terhadap modalnya sudah 4 kali lebih, itu tuh secara teknis sudah bangkrut. Lah, situ menyatakan ini aman. Perasaan situ profesor ekonomi di satu universitas. Nah, kok bisa